Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Irwan dan teman-teman semua. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan proyek akhir untuk mata kuliah DWO dengan judul pengembangan data, warehouse, dan dashboard database AdventureWorks. Kemudian di akhir sesi nantinya akan didemokan hasil dari pengerjaan kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Tadi Atmaja dengan NPM 208 201 118. Ada Risma Elisa Putri dengan NPM 208 201 120. Ada Debrina Okrisa Hajar dengan NPM 208 201 131. Ada Akbar Istia dengan NPM 208 201 144. Dan yang terakhir ada Narti Aprianti dengan NPM 208 201 151. Kemudian lanjut pada deskripsi untuk studi kasus yang kami angkat, yaitu menggunakan AdventureWorks. AdventureWorks merupakan nama sebuah perusahaan fiktif yang sering digunakan sebagai contoh dalam dokumentasi, tutorial, dan latihan-latihan yang berkaitan dengan teknologi database dan aplikasi bisnis. AdventureWorks ini dibuat oleh Microsoft dan sering digunakan sebagai contoh dalam produk-produk Microsoft seperti Microsoft SQL Server, Microsoft Dynamics, dan Microsoft Visual Studio. AdventureWorks ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan sepeda dan peralatan olahraga lainnya. Contoh database AdventureWorks biasanya berisi data tentang produk, pelanggan, penjualan, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk melakukan latihan-latihan query, mencoba fitur-fitur database, dan membuat aplikasi bisnis. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menggunakan data dari database AdventureWorks sebagai bahan untuk latihan pengembangan data warehouse, yang kemudian akan dibuatkan sebuah dashboard yang dilengkapi dengan Mondrian OLAP. Pengembangan data warehouse dan dashboard merupakan proses membangun sistem untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data bisnis secara terstruktur dan terintegrasi. Data warehouse sendiri merupakan sebuah sistem yang menyimpan data dari berbagai sumber dan dalam berbagai format, kemudian mengolah data tersebut menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Untuk dashboard sendiri adalah sebuah antarmuka visual yang menyajikan data dari data warehouse secara real-time dan menampilkan data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti grafik, tabel, dan pivot tabel. Dashboard biasanya digunakan untuk memantau dan menganalisis data bisnis secara real-time sehingga memudahkan pengguna untuk membuat keputusan bisnis yang tepat dan cepat. Kemudian untuk Mondrian OLAP sendiri adalah sebuah open source OLAP atau online analytical processing server yang digunakan untuk menyajikan data secara terstruktur dan memberikan fungsi-fungsi analisis yang berguna seperti roll up, drill down, dan slicing dan dicing. Dengan menggunakan Mondrian OLAP, pengguna dapat dengan mudah mengeksplorasi dan menganalisis data bisnis dari berbagai sumber dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan pivot table. Sistem informasi dashboard yang dilengkapi dengan Mondrian OLAP dapat memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memantau dan menganalisis data bisnis dengan cepat dan efisien dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Sistem ini dapat membantu pengguna untuk membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan cepat. Kemudian untuk lanjut ke metodologi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Febri atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang metodologi yang digunakan. Jadi untuk metodologinya sendiri, kami mulai dengan merancang dan membuat model multidimensi terlebih dahulu. Setelah itu lanjut ke proses membuat ETL-nya, dan setelah membuat ETL, kita menginputkan data ke dalam Mondrian, dan yang terakhir adalah mengimplementasikan atau membuat dashboard. Gambar 1 menunjukkan kerangka penelitian yang digunakan oleh kelompok kami untuk penelitian ini. Penjelasan untuk setiap tahapnya yang pertama yaitu merancang model multidimensi. Langkah pertama dalam membuat tugas akhir adalah mendesain dan membuat model multidimensi. Model multidimensi adalah model data yang dapat dilihat dari berbagai perspektif, misalnya melihat hasil data penjualan suatu barang dari segi waktu atau saat terjadinya penjualan. Yang kedua yaitu lokasi atau tempat terjadinya penjualan. Yang ketiga cara membayar atau how to pay. Setelah itu ada dan juga dimensi lainnya. Pada langkah ini kami merancang model multidimensi berdasarkan database online transactional processing di AdventureWorks. Yang kedua membuat ETL. Langkah selanjutnya adalah ETL adalah singkatan dari extract, transform, dan load. ETL sendiri adalah serangkaian proses integrasi data yang harus dilalui untuk membentuk gudang data. ETL dirancang untuk mengumpulkan, memfilter, memproses, menggabungkan data terkait dari berbagai sumber untuk disimpan di gudang data. Ketiga yaitu menginput data ke dalam Mondrian. Setelah membuat ETL, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat tampilan OLAP Mondrian. Mondrian OLAP sendiri, Mondrian OLAP Cube Schema memiliki kemampuan untuk memetakan tabel fisik dan kolom ke dimensi atau ke struktur, kubus, atau dimensi atau ukuran yang logis. Antara lain, Mondrian OLAP memungkinkan pelaku bisnis untuk menganalisis volume data yang besar. Namun, agar aktivis komersial dapat menggunakan Mondrian, diperlukan monitor dan aplikasi untuk menjalankannya. Oleh karena itu, proses pembuatan tampilan OLAP Mondrian itu sangat diperlukan. Yang keempat, yaitu mengimplementasikan atau membuat dashboard. Pada langkah ini, kami menyelesaikan pembuatan ETL dan membuat tampilan OLAP Mondrian. Tim kami membagi dan menyelesaikan desain dan pembuatan dashboard AdventureWorks 2022 berbasis web. Dalam pengerjaannya, kami menggunakan template yang sudah ada pada modifikasi ini. Pada modifikasi ini, kelompok kami mengadaptasi data warehouse under AdventureWorks, sedangkan pembuatan dashboardnya sendiri juga menampilkan tampilan Mondrian OLAP dengan pie chart dan line chart. Anda kemudian dapat menelusuri untuk memberikan informasi yang lebih detail. Selanjutnya mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih semuanya atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu pada di tahapan pelaksanaan, yang mana di sini terdapat implementasi model multidimensional dari database Adventure sendiri. Nah, pada tahapan model multidimensional dirancang menggunakan skema fake constellation dengan terdiri dari dua tabel fakta, yaitu tabel fakta penjualan atau fake sales dengan measure unit price, dan tabel fakta pembelian atau fake purchase dengan measure stock quantity, yang mana masing-masing tabel fakta tersebut dihubungkan dengan tabel dimensi dengan rincian seperti tabel berikut. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan, dari masing-masing tabel fakta yang dia angkat, yaitu fakta penjualan, di sini terdiri dari beberapa tabel dimensi. Yang pertama yaitu tabel dimensi customer, tabel dimensi sales teori, dan tabel dimensi time serta tabel dimensi produk. Nah, untuk tabel fakta yang kedua yaitu tabel fakta pembelian atau fake purchase. Nah, tabel ini memiliki beberapa tabel dimensi. Yang pertama yaitu tabel dimensi vendor, tabel dimensi employee, tabel dimensi time, tabel dimensi produk, dan tabel dimensi submitted. Nah, untuk penggambaran dari ini bisa dilihat pada diagram atau pada screenshot tabel ini. Nah, di sini kami sudah menghubungkan yang mana di sini terdapat tabel fakta yaitu fake sales, lalu di sini terdapat fake purchase menggunakan fake constellation, yang mana pada fake constellation tersebut terdapat dua tabel fakta. Nah, di sini terdapat fakta sales dan fakta purchase, yang mana masing-masing dihubungkan dengan dimensi waktu dan dimensi produk. Nah, untuk dimensi waktu sendiri ini merupakan hasil integrasi dari order ID, yang mana dijadikan time lalu diintegrasikan menggunakan Pentaho Data Integration. Nah, untuk selanjutnya yaitu tabel multidimensinya. Nah, di sini untuk tabel multidimensi sendiri harus memuat 4W dan 1H, yang mana di sini terdapat beberapa sampel buat di real dimensionnya yaitu produk tersebut bernama adjustable risk, lalu bearing bond, kemudian who dengan artinya siapa, yang mana siapa yang berhubungan dengan transaksi ini, ada customernya yaitu berupa data store, nama store yaitu modular cycle system, lalu aerobic exercise company, lalu di sini juga terdapat employee yaitu siapa yang menangani transaksi tersebut. Di sini untuk product adjustable risk yaitu ditangani oleh Erin M. Higgins, lalu untuk bearing ball sendiri ditangani oleh Benty Miller. Lalu pada when di sini kapan artinya kapan transaksi tersebut dilakukan, yaitu menurut database Adventures sendiri yaitu pada tahun 2001 bulan 5 tanggal 17. Nah, untuk yang bearing ball yaitu pada tahun 2002 di bulan 3 tanggal 12. Nah, untuk where ini bisa dikatakan sebagai di mana ini tempat pengirimannya, nanti kami menggunakan teritori yaitu ada Northwest dan juga Northeast. Lalu untuk how bagaimana pengirimannya, yaitu pengirimannya menggunakan overseas deluxe dan juga overnight GFAS. Lalu untuk measure-nya yang ditampilkan yaitu terdapat tiga measure, diantaranya unit price, order quantity, lalu stock quantity. Dan masing-masing ini diambil dari database Adventure World. Lalu untuk penjelasan selanjutnya yaitu terkait dashboard akan dilanjutkan oleh salah satu teman saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dashboard. Jadi dashboard yang kita tampilkan ini memiliki 6 menu. Yang pertama ada dashboard sebagai menu utama, yang kedua ada order chart atau pemesanan, yang ketiga ada purchase chart atau penjualan, kemudian ada customer chart atau pelanggan, kemudian vendor chart, dan juga pembelian. Kemudian pada menu pertama ini ada dashboard chart. Yang pertama itu akan ditampilkan total pendapatan, kemudian ada tagihan pembelian, kemudian ada produk yang terjual dan jumlah permintaan yang masih pending. Ditampilkan juga line chart. Line chart ini dilihat berdasarkan satu tahun terakhir berdasarkan bulan. Jadi dimulai dari bulan Juli 2001 hingga bulan Juni 2002. Dan selanjutnya ada juga pie chart. Pie chart ini akan dilihat berdasarkan wilayahnya. Kemudian saat diklik wilayahnya, itu akan muncul seperti gambar berikut. Dan di situ akan terlihat bahwa rinciannya itu akan berdasarkan bulan. Kemudian di situ juga terdapat menu yang ditampilkan. Di sini terdapat beberapa fitur yang disediakan seperti download as PNG atau JPG. Kemudian saat bergeser ke bawah dapat dilihat terdapat XLS atau CSV. Kemudian pada gambar ini merupakan detailnya. Jadi gambar yang tadi, chart yang tadi itu dapat di zoom. Kemudian dilihat seperti gambar berikut. Kemudian berlanjut kepada menu berikutnya yaitu order chart. Kemudian pada order chart ini terdapat 3 informasi juga yang disediakan, yaitu terkait dengan total penjualan, total harga satuan, dan total produk yang telah terjual. Kemudian untuk line chart sendiri ditampilkan informasi mengenai penjualan per bulannya, dilihat berdasarkan satu tahun terakhir mulai dari bulan Juli 2001 hingga bulan Juni 2002. Dan di sampingnya juga terdapat donut chart yang merupakan informasi mengenai
10 produk teratas yang paling banyak terjual. Dan saat kursor diarahkan ke arah situ, maka akan terdapat informasi mengenai produk apakah yang paling banyak terjual serta jumlah penjualan yang berhasil dilakukan. Kemudian saat digeser ke bawah, akan ditampilkan suatu tabel. Tabel ini berisikan informasi mengenai data penjualan yang telah berhasil dilakukan. Dan dalam data penjualan ini terdapat sales ID. Sales ID ini sebagai inputnya. Jadi dalam suatu pemesanan yang dilakukan, terdapat beberapa barang yang diorder. Sehingga di sales ID ini terdapat duplikat. Karena itu tadi, produk ID-nya itu bermacam-macam. Kemudian juga ada order kuantitas, yang merupakan jumlah kuantitas dari tiap produk. Kemudian ada unit price dan line total. Kemudian di situ juga dapat dicari berdasarkan ID, produk, order, quantity, atau unit price, dan line total. Sebagai contoh, kita menampilkan data yang berisikan sales ID-nya 43659, dan yang muncul akan seperti berikut. Sales ID yang berisikan 43659. Kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu purchase chart atau pembelian. Jadi di menu pembelian ini terdapat beberapa informasi yang disampaikan, yakni terkait total pembelian, penjualan tahun ini, jenis produk yang terjual, dan penjualan bulan ini. Di situ juga dapat kita lihat bahwa terdapat line chart yang berisikan informasi mengenai jumlah pembelian per bulan, dilihat berdasarkan 1 tahun terakhir, mulai dari bulan Mei 2001 hingga bulan Desember 2003. Kemudian selanjutnya terdapat donor chart juga. Dalam donor chart ini ditampilkan informasi mengenai 10 employee dengan pelayanan order terbanyak. Dan pada saat kursor diarahkan, maka akan muncul ID dari employee tersebut dengan jumlah pemesanan yang telah dilakukan. Kemudian saat digeser ke bawah, terdapat juga tabel yang berisikan data pembelian. Jadi pada data pembelian ini terdapat beberapa informasi yang disampaikan, yakni terkait purchase order ID, kemudian ada method ID, product ID, vendor ID, time ID, employee ID, order kuantitas, kemudian receipt quantity, reject quantity, stock quantity, line total, dan juga status. Dan kemudian untuk yang selanjutnya juga akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada menu customer chart. Di sini disajikan data, yaitu total customer, kemudian ada jumlah customer tahun lalu, jumlah customer tahun ini, dan ditampilkan juga grafik-grafik. Di sini yang pertama ada grafik area chart yang menampilkan jumlah customer per bulannya. Untuk labelnya sendiri, di sini dilihat berdasarkan bulan dan tahun. Kemudian ditampilkan juga grafik donut chart. Di sini menampilkan 10 customer dengan order terbanyak. Selanjutnya juga ditampilkan data tabel dari customer. Di sini ada customer ID, kemudian account number-nya, dan customer type. Customer type sendiri ada dua, yaitu berdasarkan store dan juga customer individual. Selanjutnya pada menu vendor, akan ditampilkan data berdasarkan total vendor dari semua waktu, yaitu tahun 2001 sampai dengan tahun 2003. Kemudian ada total produk, di sini 504 jumlahnya. Kemudian ada jumlah produk yang dibeli pada tahun terakhir, yaitu tahun 2003. Dan data mengenai rata-rata pengeluaran kepada vendor. Di sini diambil dari data subtotal. Kemudian ditampilkan juga grafik berdasarkan line chart, yaitu menampilkan vendor yang menerima pembelian terbesar. Kemudian ada grafik donut chart di sini, yaitu persebaran vendor berdasarkan ekspedisi dari pengiriman. Di sini ada 5 pengiriman. Dengan misalnya truk brown, di sini ada 93 vendor. Kemudian di bawahnya kami tampilkan data tabel, yaitu data vendor berdasarkan vendor ID, account number, dan juga nama vendor tersebut. Selanjutnya ada menu pengundian OLED yang akan menampilkan data dari OLED. Di sini yang pertama ada tabel fake sales, menampilkan sales territory, time, product, customer, dengan measure unit price. Untuk sales territory, kami bagi berdasarkan benua. Di sini ada Eropa, North America, dan Pasifik. Di breakdown lagi dengan nama-nama negaranya. Kemudian times, yang pertama berdasarkan tahun, kemudian hierarkinya menurun menjadi bulan, dan ditampilkan berdasarkan tanggal. Untuk produk, ini berdasarkan kategori, yaitu size, dan di breakdown menjadi kategori warna. Kemudian untuk customer, kami tampilkan berdasarkan jenis, yaitu 2 jenis, individual customer dan customer berdasarkan store atau toko. Ditampilkan berdasarkan ID dari customer. Untuk selanjutnya, pada tabel
Kita beralih ke tabel Fed Purchase. Untuk tabel fakta penjualan ini sendiri, di sini ada berdasarkan ship method, vendor, time, product, employee dengan measure, stock quantity. Untuk ship method, kita tampilkan berdasarkan nama-nama dari ekspedisi pengiriman. Kemudian untuk vendor, akan ditampilkan langsung nama-nama dari vendor yang ada. Untuk tabel time, seperti fake sales tadi, berdasarkan tahun, bulan, kemudian baru tanggal. Untuk produk, masih sama seperti tadi, yaitu berdasarkan size dan juga warna, kemudian di background lagi menjadi nama dari produk tersebut. Untuk employee, kami bagi berdasarkan gender, yaitu female dan male, kemudian dibagi lagi berdasarkan jabatannya. Akan langsung ditampilkan nama dari employee tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pemaparan final project BWO kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.